kembali lagi dengan saya. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Nah, sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Pertama, sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Sistem operasi ini merupakan program yang paling penting dalam sebuah komputer. Tanpa sistem operasi, aplikasi dalam komputer tidak mungkin berjalan kecuali proses booting saja. Nah, sistem operasi juga akan menyembunyikan detail perangkat keras dari pemrogram dan menyediakan pemrogram antarmuka yang nyaman untuk pengguna. OS menyediakan layanan di bidang pembuatan program, eksekusi program, akses ke perangkat input-output, akses terkontrol ke file, akses sistem, deteksi dan respon, kesalahan, serta akuntansi. Nah, tadi kan juga sudah ada gambarnya tuh. Kalau kalian perhatikan, di situ juga ada antarmuka. Nah, jadi dalam sistem operasi sendiri memiliki 3 antarmuka atau interface. Yang pertama arsitektur set instruksi atau ISA, yaitu pembatas antara perangkat lunak dan perangkat keras, serta bagian yang terlihat oleh prosesor dan programmer. Lalu yang kedua ada antarmuka biner aplikasi atau API, yaitu antarmuka antara sistem operasi dan program aplikasi dalam konteks kode biner. Lalu API sendiri juga dapat menangani hal-hal seperti tipe data, format biner dari file objek, bagaimana argumen fungsi diteruskan, perpustakaan program, bagaimana fungsi mengembalikan nilai yang diambil, propagasi pengecualian, pemesanan batch, serta daftar penggunaan. Dan yang terakhir ada antarmuka pemrograman aplikasi atau API, yaitu adalah antarmuka antara sistem operasi dan program aplikasi dalam konteks kode sumber. Fungsi dari OS sendiri yaitu mengelola sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak. Sumber daya di sini yaitu prosesor, memori, ruang disk, dan lain-lain. Kedua, untuk menyediakan cara yang stabil dan konsisten bagi aplikasi untuk menangani perangkat keras tanpa harus mengetahui semua detail perangkat keras. Jadi, jelas saja bahwa tujuan dari sistem operasi adalah untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga perangkat yang ditempatinya dapat diatur dan dikendalikan dengan cara yang fleksibel dan efisien tetapi dapat diprediksi. Nah, sistem operasi juga memiliki banyak tipe, tapi tipe yang paling umum di sini ada 5. Yang pertama yaitu batch OS. Jenis ini tidak berinteraksi langsung dengan komputer, melainkan ada operator yang mengambil pekerjaan serupa dengan persyaratan yang sama dan mengelompokkannya menjadi beberapa batch. Di sini, operator bertanggung jawab untuk menyortir pekerjaan dengan kebutuhan yang sama. Lalu kedua ada time sharing OS, yaitu setiap tugas mendapatkan waktu CPU karena mereka menggunakan sistem tunggal. Nah, setiap tugas diberi waktu yang disebut kuantum untuk dieksekusi. Setelah interval waktu ini selesai, OS beralih ke tugas berikutnya. Sistem ini juga dikenal dengan sistem multitasking karena tugas bisa dari pengguna yang berbeda juga. Kedua ada time sharing OS. Jenis ini memberi waktu pada setiap tugas untuk dieksekusi. Karena tugas di sini mendapatkan waktu CPU karena mereka menggunakan sistem tunggal. Setelah interval waktu selesai, OS akan beralih ke tugas berikutnya. Setiap tugas diberi waktu yang disebut kuantum untuk dieksekusi. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem multitasking karena tugas bisa dari pengguna yang berbeda juga. Yang ketiga ada distributed OS. Jenis ini merupakan sistem yang digabungkan secara longgar atau sistem terdistribusi, di mana memungkinkan untuk mengakses file atau perangkat lunak yang berada di sistem lain yang terhubung dalam jaringan ini. Jenis sistem operasi ini merupakan kemajuan terkini dalam dunia teknologi komputer, di mana banyak orang atau kelompok yang menggunakan sistem ini. Prosesor dalam sistem ini berbeda dalam hal ukuran, fungsi, dan kecepatan. Unit memori dan CPU mereka juga berbeda. Jika menggunakan sistem ini, berbagai komputer yang saling berhubungan secara otonom akan dapat berkomunikasi dengan menggunakan jaringan komunikasi bersama. Keempat ada network OS. Jenis sistem ini memungkinkan akses bersama file, printer, keamanan, aplikasi, dan fungsi jaringan lainnya melalui jaringan pribadi yang kecil. Sistem ini berjalan di server dan menyediakan kemampuan untuk mengelola data pengguna, grup, keamanan, aplikasi, dan fungsi jaringan lainnya. Komputer yang menggunakan sistem operasi ini dikenal sebagai sistem yang berpasangan erat. Yang kelima alias yang terakhir ada real-time OS, yaitu jenis ini menggunakan interval waktu yang sangat kecil untuk memproses dan menanggapi masukan. Sistem waktu nyata digunakan ketika ada persyaratan waktu, seperti dalam penggunaan sistem rudal, sistem kendali lalu lintas udara, robot, dan lain-lain.
Interval waktu dalam sistem operasi ini disebut dengan respon. Nah, jika masih bingung sama penjelasan-penjelasannya tadi, kalian bisa lihat gambar ini. Kalau mungkin terlalu cepat karena durasi ya, kalian bisa screenshot lalu di-save dan dilihat-lihat kembali. Nah, pembahasan selanjutnya ada scheduling atau penjadwalan. Definisinya sendiri, scheduling atau penjadwalan merupakan satu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi yang melibatkan kernel, aplikasi, dan proses yang terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer. Jenis penjadwalan ada 4, yaitu jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan input-output. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertiannya alias definisinya. Jangka panjang, keputusan untuk menambah kumpulan proses yang akan dijalankan. Jangka menengah, keputusan untuk menambah suatu proses secara sebagian atau keseluruhan ke dalam memori utama. Jangka pendek, keputusan untuk memilih salah satu proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu di antara beberapa proses yang sudah atau telah siap untuk dieksekusi. Dan yang terakhir, input-output, yaitu keputusan untuk memilih proses mana yang akan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menggunakan input-output device di antara proses yang sama-sama menggunakan device tersebut. Nah, ini gambarnya. Jadi di situ ada long term scheduler, nanti ia akan menambahkan proses baru ke dalam sekelompok proses yang akan dieksekusi oleh komputer. Untuk itu ada panahnya. Lalu ketika proses tersebut ditambahkan, dia akan siap untuk dieksekusi, lalu short term scheduler akan memilih. Ia akan memutuskan mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu dari beberapa antrian. Setelah itu, setelah dipilih akan dikerjakan oleh CPU. Lalu di situ ada medium term scheduler, di mana ia nanti akan menambah suatu keputusan atau proses secara keseluruhan atau sebagian ke dalam memori utama. Lalu ada penjadwalan input-output, nanti ia akan memilih proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu dari input-output device. Jadi di situ ada antrian input-output. Jadi misalnya kalian pakai printer sekaligus keyboard sekaligus mouse, nanti I/O scheduler akan memilih mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. And then pembahasan selanjutnya ada manajemen memori yang terdiri dari swapping, partitioning, patching, virtual memory, translation, look-aside buffer, and segmentation. Swapping, proses pertukaran antara memori utama dengan disk selama eksekusi. Sesuai ilustrasi tersebut, jadi akan ada proses pertukaran keluar atau pemindahan dari memori utama ke backing store atau disk, yaitu proses A. Lalu backing store akan memasukkan proses B ke dalam memori utama karena proses B membutuhkan memori utama untuk dieksekusi. Jadi di sini ceritanya proses B itu perlu segera untuk dieksekusi. Jadi dia akan memindahkan dulu proses A dan proses B masuk ke dalam memori utama. Lalu ada partisi memori, yaitu pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah memanajemen file. Jadi di sini misalnya dalam suatu penyimpanan akan dibagi-bagi. Misalnya untuk media berapa GB, untuk aplikasi berapa GB, dan lain-lain. Jadi manajemen filenya lebih mudah. Sekarang patching, yaitu sebuah proses yang memungkinkan alamat fisik ruang proses menjadi tidak saling berdekatan atau tidak berurutan. Jadi sesuai gambarnya, memori virtual akan dibagi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap dan dinamakan dengan patch. Itu gambar yang paling kiri, logical memory. Lalu pada memori fisiknya juga akan dibagi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap dan dinamakan frame. Nah, di sini ada patch table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik, sehingga memori dalam logical memory dapat dipindahkan ke dalam physical memory dengan posisi yang tidak berdekatan tetapi isinya sama. Lalu virtual memory, suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisik. Jadi misal tidak ada virtual memory, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Jadi karena terlalu banyak isinya dalam memori utama tentu akan memberatkan proses eksekusi komputer. Nah, disinilah memori virtual akan melakukan tugasnya. Dia akan memisahkan dan menaruh memori logis ke secondary storage.
dan hanya membawa halaman yang diperlukan dan sering digunakan ke memori utama. Jadi teknik ini akan menempatkan keseluruhan program di disk sekunder dan membawa halaman-halaman yang diperlukan ke memori fisik atau memori utama. Sehingga pada memori utama hanya akan menyimpan sebagian alamat proses yang sering digunakan dan sebagian lainnya yang tidak terlalu sering digunakan disimpan di dalam secondary storage dan dapat diambil. Jadi misalnya jika proses ini sedang berjalan dan membutuhkan instruksi atau data yang terdapat pada suatu halaman tertentu, maka halaman tersebut akan dicari terlebih dahulu di dalam memori utama. Nah, jika tidak ada, baru akan dicari ke secondary storage. Next, ada translation look-aside buffer, yaitu cache memory yang menyimpan transaksi terbaru dari memori virtual ke alamat fisik untuk pengambilan lebih cepat. Jadi kan kalau dalam setiap akses ke dalam data atau instruksi membutuhkan 2 kali akses memori untuk page table dan data instruksi. Tetapi dengan TLB ini atau Translation Look-Aside Buffer akan mempercepat proses pengambilan tersebut karena dia sistemnya seperti cache memory dalam handphone atau laptop kalian. Jadi ketika dibutuhkan, sistem akan mencari terlebih dahulu ke dalam cache memory, baru ke memori utama atau memori lainnya. Yang terakhir ada segmentation atau segmentasi, yaitu skema manajemen memori dengan cara membagi memori menjadi segmen-segmen. Jadi segmentation ini adalah suatu proses di mana akan membagi memori menjadi segmen yang memiliki suatu alamat. Nah, alamat suatu segmen terdiri dari nama segmen dan offset. Tapi nama segmen biasanya diganti menjadi nomor untuk menyederhanakan, jadinya segmen number dan offset. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya tentang sistem operasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas atau kritik dan saran, kalian bisa email kepada email yang tertera di layar kalian. Terima kasih.